Selamat pagi saudara, kita berjumpa di dalam Light of Revival. Yang paling utama, Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Bapak ibu saudara, roh atau jiwa kita lebih penting daripada tubuh kita. Karena tubuh kita akan layu, menua, dan ketika saat kita mati nanti, tubuh kita akan busuk, hancur, dimakan cacing ketika kita ada di kuburan. Tetapi roh kita ini kekal adanya. Roh kita ini akan terus ada meskipun tubuh kita sudah hancur, meskipun kita sudah mati. Akan tetapi salah satu kebodohan zaman sekarang adalah bahwa orang-orang menganggap bahwa adalah hal yang wajar, adalah hal yang lazim kalau menghabiskan uang, menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, menghabiskan segala sesuatu yang ada pada kita untuk merawat tubuh kita dan bukan roh kita. Adalah kebodohannya Bapak Ibu Saudara, kebodohan pembodohan zaman sekarang yang sayangnya banyak orang yang percaya, yang seolah-olah berkata bahwa yang paling penting ini adalah tubuh kita, kita cantik, kita ganteng, kita putih, kita mulus, dan akhirnya roh itu seolah-olah sudah tidak lagi mendapatkan tempat, seolah-olah itu sesuatu hal yang tidak terlalu berharga, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu diuruskan, dan lain-lain sebagainya. Kita terlalu banyak menaruh perhatian kepada tubuh kita, kepada wajah kita, kepada hal-hal fisik kita yang tidak terlalu penting dan suatu saat nanti akan hancur, akan membusuk Bapak Ibu Saudara. Orang secantik atau seganteng apapun, ketika dia sudah ada di dalam kuburan bertahun-tahun kemudian dia sudah menjadi tengkorak. Segala kecantikan, segala kegantengan, segala kekuatan fisik masa mudanya sudah hancur. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, itulah tubuh, sesuatu yang nilainya sebenarnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan roh, sesuatu yang akan hancur nantinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, harga daripada roh kita, daripada jiwa kita, itu sangat tinggi dan sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Harganya adalah darah Kristus Yesus Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan Kristus Yesus, itulah harga daripada jiwa kita, daripada roh kita. Seandainya ya Bapak Ibu Saudara, seandainya suatu hari ada seorang pangeran yang dia turun dari tahtanya dan dia pergi ke suatu daerah yang sangat jauh mempertaruhkan nyawanya, dan dia pergi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ke sebuah negeri yang sangat jauh, berhadapan dengan gerombolan perampok, binatang dan lain-lain sebagainya. Dia mempertaruhkan nyawanya, hidupnya untuk satu benda Bapak Ibu Saudara, untuk satu benda. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah satu benda yang dia mau cari itu suatu benda yang remeh dan tidak ada artinya? Misalkan apa, seperti bola plastik atau apa yang tidak ada artinya? Tidak. Satu benda yang dia mau kejar itu pasti suatu benda yang berharga, suatu benda yang mulia, sehingga dia rela untuk mempertaruhkan hidupnya untuk pergi mencari satu benda itu. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, Kristus Tuhan yang ada di sorga, dia membungkukkan badan, dia turun ke dunia dan dia mencari satu hal itu. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan menyadari betapa berharganya jiwa manusia. Jiwa manusia yang berada di bawah kuasa dosa, berada di bawah kebinasaan, berada di bawah maut, berada di bawah kuk dosa. Jiwa manusia yang sedang merana seperti itu. Kristus dari atas melihat itu berharga adanya, sehingga dia rela memberikan hidupnya, memberikan darahnya, memberikan nyawanya untuk jiwa kita Bapak Ibu Saudara. Jiwa kita adalah suatu hal yang sangat berharga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jiwa manusia itu layak terhadap segala kesabaran. Maksudnya begini ya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang tertentu yang mungkin keras kepala di luar sana yang kita kenal, yang kalau kita kasih nasihat, kita injili dia tidak mau dengar. Tetapi jiwanya dia itu berharga Bapak Ibu Saudara. Dia layak mendapatkan segala kesabaran kita. Dia layak mendapatkan ketekunan kita. Dia layak mendapatkan jerih payah kita Bapak Ibu Saudara. Karena jiwa dia pun adalah berharga. Maka Bapak Ibu Saudara, ini adalah panggilan kepada kita untuk kita lebih lagi berjerih payah, berjerih lelah untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Karena jiwa-jiwa itu sangat berharga adanya, sampai-sampai Kristus rela untuk turun menyelamatkan jiwa-jiwa itu Bapak Ibu Saudara. Maka sebagai penutup renungan singkat ini Bapak Ibu Saudara,
Saya ingin mengajak untuk kita merenungkan kembali bagaimana kita memandang jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah berharga yang untuknya Kristus rela memberikan nyawa kita? Kalau benar jiwa kita berharga, apakah setiap hari kita memberi makan melalui firman Tuhan dan melalui doa? Atau kita tinggalkan begitu saja dan lalu kita lebih sibuk dengan tubuh kita, tubuh jasmani ini yang suatu saat nanti akan rusak? Tuhan berkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolong Tuhan ajarkan kepada kami untuk lebih lagi melihat mana hal yang lebih utama, mana hal yang lebih penting, mana hal yang lebih urgent di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak kehilangan fokus kepada hal itu. Engkau tolong kami pada hari ini Tuhan, agar supaya firman Tuhan ini, renungan ini Tuhan, mendapatkan tempat di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Karena kasih dan karena cinta kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi kita dalam menjalani hari ini. Tuhan memberkati.